Boleh, boleh. Gimana, Pak? Kunci udah ditutup, udah dibuka itu. Taruh di situ aja depan pintunya. Dibuka itu. Pintu kamar dibuka. Masuk sudah. Udah dibuka. Udah. Malam kita kan? Gas. Oke, dalam mau. Ya. Aku boleh makan kan? Boleh, salam. Siapa itu Bu? Samuel. Ngapain dia bolak-balik sih? Ini mau ibadah. Aduh. Tadi Nanis kejar mau ikut Oma Pip. Hah? Siapa yang kejar? Siapa yang kejar? Kamu tadi kejar. Sama siapa kamu kejar-kejaran? Kemarin omanya mau jatuh, dia bilang habis nganter Uti masuk lubang. Gimana ceritain Papi? Kalau jatuh gimana lah kalau kenapa-napa anakku yang cantik ini? Tadi kamu kejar-kejaran. Diutus melayani. Cibiru apa sih? Enggak. Kamu kejar-kejaran sama siapa? Sama Oma. Roh Kudus. Si itu kenapa? Apa namanya? Si Fon. Si Grisel. Kenapa anaknya enggak? Itu aja kan? Homeschooling ya? Mungkin dia nggak tahu kali ya. Jangan kau pusik-pusik dia. Nanti yang ada lu diceramain lebih panjang. Hati Roh Kudus tercurah dalam perayaan Pentakosta agar disaksikan oleh semua suku-suku diperingati percaya sepanjang masa menjadi berkat bagi yang terlena. Roh Kudus masih tercurah tapi Ujung-ujungnya jam 4 dari sini kempul. kirain kalian udah siap. Lewat PGC lurus itu. Kenapa ini mobil lampunya ngejreng? Kudus masih tercurah terus. Naik tol yang itu ya, yang belok kanan itu ya, yang habis Suki ya. Kita senang? Senang nggak? Nggak ada lagi helmnya di sini. Mau ikut Oma? Iya, helmmu kan di sana. Besok bawa helmnya ya, biar kemana-mana bisa ikut ya. Soalnya beneran dia udah mau jatuh, katanya kemarin udah mau guling. Omanya nggak berani cerita katanya. Kata Oma diem-diem ya, gitu ya. Jangan cerita ya. Dia bisik-bisik cerita. Ya, pas bonceng atau gimana? Enggak, pulang dari nganter Uti cuman berdua sih ya. Iya, Cek.
ada lubang di depan rumah gitu, Cek. Ya gimana sih? Siapa yang pasang? Kenapa jadi aku? Kamu balik kan? Buka dulu ini ya. Ini harusnya papi. Ya, biar nggak sakit kamu makanya jangan begitu tangan. Kebalik ya, coba lihat. Udah bisa main keyboard kamu. Keren. Ketakutan telah sirna, sekarang menjadi keberanian. Azim. Bahasa kasih yang suci membawa kesaksian. Hari Pentakosta janji Tuhan Nabi Roh Kudus. Mana petanya? Lewat yang kami ini aja bagian. Taruh dari situ, baterai gua robek kan. Ya, mungkin dari situ. Kali aja bisa dari sini. Enggak, ini mah ke sana Cengkareng. Harusnya lu kalau mau ke Bekasi ada juga ke sana. Tapi itu Bekasi Cakung, keluarnya Ayon GGC. Dia kan Cikarang, Bandung jatuhnya. Bisa dari sini, tapi langsung tar 90.000. Cece, nggak boleh nangis kayak gitu lagi ya, nak. Hah? Ngerti nggak? Cece sayang mami nggak? Coba gimana kalau sayang? Aduh. Gimana kalau sayang? Cium maminya gimana kalau sayang? Kaki mami aja deh di sini. Sini di jendela aja. Nih kayak megang apa kemarin? Kayak megang bu. Nah, jangan begini. Cek. Nih gini. Ya. Terus itu gimana sih acaranya? Siapa yang datang gitu? Semuanya, semua saudaranya dipanggil ya. Ya cuma ya datang pergi dong. Iya. Nggak ngumpul semuanya gitu. Yang tua-tua udah ngumpul semua di situ. Orang tadi pagi udah ke Senen. Bareng-bareng mereka pasti udah makan siang bareng juga. Jadi gengnya Obing itu sebenarnya Pesan sama Pehok doang. Ngerti nggak lo? Yang Tangerang sama yang sini nggak diajak, sama Oheng itu biasa nggak diajak. Yang Tanjung Tekanan, yang Tanjung Duren itu kan musuh bebuyutan tuh main Tanjung Duren tuh. Dari zaman dulu tuh cuman bertiga-tigaan doang ya. Ini emang Oking aja jadi berempat. Alasannya masa gini cuman, iya itu emaknya udah tua, nggak boleh terima tamu banyak-banyak. Bisa dong kayak rumah sakit, gantian sistemnya keluar masuknya, bener nggak? Walaupun di rumah kan rumahnya gede, dia rumahnya gede banget, Pi. Gue pernah kesana. Ruang tamunya lu tau nggak? Kayak di TV, ruang tamunya beneran luas. Gue waktu kecil ke situ waktu Imlek. Zaman dulu aja, zaman gue SD dikasih 100.000 tuh uang angpau. Berarti kan gede kan? Orang zaman gue SD. Makanya gue waktu SD sering tuh 1 juta lebih kalau Imlekan. Ke emak Senen. Jadi itu kayak adiknya nenek, kakaknya nenek gitu lebih. Ngerti nggak? Keluarga nenek aku ibaratnya sepupu. Kalau sama mereka udah jauh kan, sepupu kan. Sama gue lebih jauh lagi kan. Baju renang.
Dia mau nyemplung di kolamnya Mak Poni. Jadi kalau mereka kayak dapat undangan gitu, kita juga nggak pernah dikasih tahu, ngerti nggak? Yang pokoknya datang kalau cuman mereka yang tua-tua itu, kalau undangan dari sepupu mereka itu, padahal orang kaya-kaya semua, tapi kita nggak pernah dikasih tahu. Yang datang cuma mereka, yang makan enak mereka, ngasih amplopnya juga cuma satu, keluarga, engkong, asun, gitu doang. Jadi cuma satu amplop keluarga kong asun, yang datang mereka yang tua-tua itu, gitu. Yang datang cuma obing, pehok, peksan, bertiga, gitu. Nah si Ome ini selalu ditinggal, padahal kan deket tuh sama obing, harusnya rumahnya kan, nggak pernah diajak. Makanya kali ini nggak diajak lagi, murka lah dia, karena kan si emak itu udah ada 90-an tahun berarti, atau berapa kali. Orang si Oking aja udah 80 tahun. Oh, aku yang Cina itu 80 tahun, say. Udah 100 ada kali itu si emak itu. Kalau masih hidup 90-an. Mumpung itu terakhir satu-satunya keluarga emak yang masih ada. Makanya si Ome kayak sedih gitu kan, gak diajak. Belum tentu bisa ketemu lagi, sambil nangis-nangis ya. Sudahlah, gue bilang. Ya memang cicikmu begitu, mau gimana? Kau sudah dari kecil sama dia sudah tahu kan sifatnya dari kecil, gue bilang. Kemarin aku udah berusaha nengahin, maksudnya gue yang ngalah nih gitu kan. Udah deh gue jemput subuh-subuh, atau kalau emang lu mau nginep gue jemput sore ini. Kemarin gue tawarin gitu loh sama Obi. Dia langsung kabur naik Grab katanya, kata si Om Meme. Pergi dia naik Grab, punya dia banyak uang katanya. Nggak tahu tuh naik Grab langsung sampai Jakarta atau sampai situ. Sampai Jakarta lah paling 300.000 kalau naik Grab, ya nggak? Langsung naik Grab dia kabur, ditinggalin si Om Meme itu. Emang itu si Ping Ping di mana tinggalnya sekarang? Itu kan yang punya rumah yang Om Meme tinggal itu, yang kemarin kau tidur di sofa. Terus dia tinggal di mana sekarang? Di situ. Di situ juga. Di situ udah pulang. Udah balik dia dari Surabaya. Oh, maksudnya ini yang kabur barang mereka di rumah itu. Oh, dia yang kabur. Terus lagi telepon aku. Aku kan cuma nebeng pulang ya nih. Aku bayar berapa nih jadinya? Dia bilang gitu. Aku bilang lah urusan OO sama Om Meme, begitu aja. Karena kan OO nggak ada omongan nih kemarin sama aku. OO mau ikut mau enggak kan tetap aja nih rutenya tetap sama. Gue gituin dong. Bener nggak? Mau dia ikut mau enggak kan gue tetap keluar bensin, keluar tol. Bener nggak? Jemput Om Meme, walaupun cuma 1, cuma 2, cuma 3 kan sama. Ini bener nggak? Oh iya gitu. Om Meme-nya telepon aku. Kamu bilang Obing suruh transfer dulu Obing tuh semua, ntar aku transfer Obing. Urusan Om Meme sama Obing nggak mau aku minta duit sama dia. Aku bilang. Dalam hati orang dia aja udah ngomong gitu, lu suruh talangin lagi semuanya kan gitu kan? Kata Oma gini, pokoknya kalau nggak transfer nggak usah dijemput semuanya. Nggak usah nebeng pulang semuanya. Kata Oma dengan itu begitu. Terus Obing itu ngomong gini, dia kan berdua, aku kan sendiri, harusnya dia lebih banyak dong kontribusi. Ngomongnya gitu. Masa aku semua, aku juga kan nggak punya duit alasannya kan. Terus udah gitu sekarang aku cuman pulang doang lagi, masa aku dibebanin sama kayak dia. Blablabla. Kemarin kan si O itu bilang kan nggak boleh nyuci kan, harus laundry kan. Lu dengar kan? Terus si O ini cerita sama aku, si O Bing Bing,
kalau dengar dari dia suruh ngelondri, aku nggak nyuruh ya, katanya. Jadi itu ceritanya, aku dulu punya mesin cuci kan udah aku bawa ke Bandung, mau aku bawa lagi ke sini, nggak boleh sama Ko Ivan, sama Bang Ivan katanya. Nanti aku beli yang baru mam buat mami gitu kan. Kan banyak duit dia tinggal beli baru, ngapain tetek-tetek mesin cuci dari sana ke sini kan. Tapi maminya nggak mau. Tahu nggak kenapa? Ya pasti gara-gara ada yang numpang, yang ada dia yang make kan. Akhirnya nggak beli mesin cuci kan. Dia bilang gini, aku nggak mau karena aku juga nyuci baju seuprit, katanya kan. Nah kalau aku jongkok-jongkok sekarang punggungku udah sakit, dia bilang. Akhirnya aku coba laundry lah katanya. Pas aku coba laundry, murah ternyata katanya. Seminggu cuman 20.000 bajuku seminggu. Lah ngapain aku susah-susah? Kalau misalnya aku manggil mbak cuci gosok 60.000 sehari, aku juga yang harus angkatin bajunya besok-besokan yang ngurusin bajunya, dia bilang. Kalau ini kan laundry, aku taruh kotor, aku terima udah tinggal pakai, katanya. 20.000 seminggu, mendingan aku laundry. Jadi aku laundry, dia ikut-ikutan. Tapi ngomong sama orang, aku nggak boleh nyuci, aku nggak boleh dia nyuci, seluruh laundry. Ya siapa yang suruh ikut-ikutan? Versinya Obing Bing begitu. Terus versi beras, kan dia ngomong beras kan, kemarin yang ngomong ditegur beras gitu ya katanya. Orang aku udah beli beras, aku bilang ke dia, itu beras sudah aku beli, kamu beli yang lain. Dia tetap beli beras. Maksudnya opol gitu kan kemarin kan, versinya Om Meme kan. Versi dia lagi nih beda nih. Tiba-tiba dia ngomong sendiri juga, dan ngomongnya saut-sautan sama yang satu. Gue cuman pendengar yang baik kan. Dia ngomongin, terus masalah beras, aku kan makan cuman 2-3 sendok orang aku sendiri. Mereka yang makannya kayak keluong, tau gak kayak keluong? Mereka yang makannya banyak, ngerti gak? Beras cepet habis. Ceritanya beras habis, dia beli ya wajar dong, ya gak? Masa aku suruh beli terus katanya. Tapi aku pas beras murah diskon aku beli untuk persediaan aku. Apa aku salah aku beli beras? Dia tersinggung. Gimana coba? Terus dari versi Obiming gini, kamu tahu dia itu nggak pakai AC. Hari pertama, hari kedua nginep di rumahku, kamarku digedor-gedor. Aku tak tidur di kamarmu ya Ci. Aku gak iso lagi panas gak iso gitu ya. Aku digedor-gedor. Kamar kan privacy ya. Aku risih ya, walaupun dia adekku kan dia punya suami. Lah masa suaminya tidur sendiri dibiarin panas-panasan, dia tidur be aku. Kan saru gitu versinya Obing gitu kan. Sampai pada akhirnya aku beliin AC dia. Di kamar itu baru kupasang AC tuh. Ya walaupun AC bekas, aku beli 1 juta lebih pakai uangku. Udah aku beli AC, udah aku suruh pasang, kurang ajarnya dia tetap tidur di sofa pakai kipas angin. Sakit hati nggak katanya? Gue udah yang punya rumah, udah gue fasilitasi AC, nggak dipakai, dia tidur di sofa pakai kipas angin. Aku tanya esoknya, kenapa kau masih tidur di sofa? Udah dibeli AC, nggak panas lagi kamarnya? Terus katanya, ntar bayar listriknya mahal. Nah selama ini bayar listrik gak kamu? Selama ini dia tinggal di rumah nggak bayar listrik, nggak bayar air, padahal mandi sehari ratusan kali katanya. Pantas aja dia nggak boleh nyuci, bener kan katanya mami kan, orang dia mandi berkali-kali. Dan itu nggak cuma dia, suaminya juga sama, sehari bisa lebih dari 5 kali dia mandi katanya. Air pam, kamu bayangin, pam itu jalan terus airnya. Harusnya dong kalau dia bener, dia punya pikiran. Bu ya, Ci, kue dulu sebelum ada aku sebulan berapa bayar listrik, berapa bayar air, sekarang ada aku berapa, sisanya dia bayar dong. Bener gak? Orang aku kan juga gak kerja. Kalau dibilang punya duit, aku duit dari siapa? Ya dari anak-anak lah, dijatah. Dia juga dapet dari anaknya, dijatah katanya. Sama-sama kita malah aku janda, dia punya suami katanya. Ya aku yang semua gimana? Tapi aku masih sabarin katanya. Sampai akhirnya ya wes, kalau kamu nggak mau pakai katanya,
besok AC-nya tak cabut lagi, tak jual lagi katanya. Gak usah pakai AC situ, ngapain kamu tetap tidur di luar katanya. Akhirnya dipakai lah besok sampai sekarang katanya. Nah udah kayak gitu kan, kemarin dia pergi tuh sebulan ke Surabaya pas kawinan kan. Oh pulang di Surabaya nih sebulan, oh nggak pakai air, nggak pakai listrik dong. Dia full dong. Apa pantes dia WA ke Ci, belum ditransfer Ci uang listrik sama air, udah datang tagihan 600.000, minta aku transfer. Pantes gak aku nggak di situ sebulan. Kalau punya pikiran itu harusnya beban siapa ya katanya. Akhirnya ke WA tuh saking aku kesal katanya. Kan aku nggak di situ ya Meh sebulan ya Meh katanya. Berarti itu kan pemakaianmu, pantas gak aku yang bayar Meh. Diam aja dia digituin. Jadi kata mami, kamu ngapain sih ngurusin orang itu katanya berdua. Jadi seharian mereka telepon berganti-gantian sejam-sejam. Udah telepon sejam sampai kuping gue panas, handphone gue lobet panas. Udah gue tutup, telepon yang satunya ngomongin lagi. Jadi Obi Ming ngomongin Ome ngomongin Obi Ming sama aku sejam-sejam. Aku cuma bilang sabarin aja. Oh, namanya juga orang numpang, wajar digituin. Dulu juga aku numpang begitu kan sama Om Meme, sama Obi Ming, sabarin aja. Oh, memang terkadang orang numpang itu kalau nggak dikasih tahu suka begitu. Dua-duanya kesuruh sabar itu ada batasnya. Dua-duanya ngomong gitu. Sampai Cece juga mau makan soto terbengkalai ya nak, gara-gara mereka nelfon nggak habis-habis tuh, saut-sautan berdua kemarin. Pusing awak. Lucu deh mereka, pokoknya ceritain satu dengan yang lain. Terus kan karena aku dengar dari Obing Bing gitu kan, aku tanya sama Om Meme, sorry ya kan dari kemarin ngomongin terus nih, numpang tersiksa, terini teritu gitu kan. Aku mau tanya, selama numpang ada bayar listrik atau bantu bayar air atau apa enggak? Gue tanya dong, salah nggak gue tanya? Soalnya kan dia kayaknya terlalu menjadi korban nih. Nah yang satu juga menjadi korban, pelakunya siapa dong gitu kan? Gue gituin aja terang-terangan. Sebab ya jujur aja dulu aku juga ditumpangin Pak Joni, ku suruh bayar listrik air sendiri, apalagi aku nggak di situ, aku bilang gitu kan. Terus, orang aku mau bayar dianya nggak mau. Sekarang ngomongnya gitu sih Om Meme, katanya dia mau bayar, Om Bimbingnya nggak mau. Ya kita saling mengerti aja sih, gitu kan. Terus apa maksudnya dia aku pergi dia marah-marah? Ya karena nggak pamit. Emang setiap kali aku pergi dia harus tahu aku kemana? Bukan setiap pergi harus tahu kemananya. Sebenarnya yang harus diketahui adalah kan tinggal di situ nih. Kalau pergi izin, nggak harus bilang kemana-kemana, bener nggak? Aku pergi ya ke sebentar atau gimana, izin. Aku bilang kalau udah ngomong sebentar ya sebentar, jangan sebentarnya. Itu yang dia lama. ke situ diminta atau dia minta? Rumahnya roboh. Jadi rumahnya yang dulu ada setan itu roboh, say. Iya tahu, tapi maksudnya dia pindah ke situ disuruh atau dia minta tolong lah. Mana mungkin disuruh. Yang ini juga nggak mau kali ditumpangin sebenarnya. Yang dulu Cece nangis ada setan. Udah roboh rumahnya. Nah itu secara kan rumahnya Pesan juga, say. Katanya tuh rumahnya Pesan yang Bougainville itu, kalau kata mami ya. Yang mana? Yang roboh itu. Rumahnya Pesan. Sebenarnya dia udah suruh tinggal situ udah bersyukur loh. Sampai anaknya udah 30 tahun kan? Mungkin si Obi Ming juga bisa jadi ngiri sama dia dikasih rumah itu. Obi Ming aja tuh sampai beli rumah akhirnya pas Cisindi udah sukses, say. Itu yang bayar rumahnya si Obi Ming tuh Cisindi. Yang beliin. Pertama kali dia kerja dapat duit beliin rumah itu buat maminya 30 juta zaman dulu. Tapi
Tapi diungkit-ungkit juga tuh sama si Omeme, katanya yang pindahan papiku sama suaminya. Dalam hati ya, papiku sama suaminya bisa apa sih? Mana ada suaminya bisa angkat-angkat itu? Dari zaman dulu kayak perempuan, tau nggak? Angkat berat dikit aduh gak kuat gitu. Yang ada papiku dulu yang angkat-angkatin. Tapi dia ngerasa gini, itu dulu pindahan papimu sama suamiku itu, sama si Om Cung itu, katanya. Solar bensinnya pakai punya aku, nggak mikir dia. Musong-musong, ya elah, nggak jauh juga kan. 5 rit itu 5 rit katanya. Yang ngangkatin kan pasti papiku, bapak gue, kenapa lu yang repot? Nah, kakinya sakit kan? Kukunya udah panjang kan? Nah. Terus kenapa kepegang-pegang? Mas, motor nih. Udah pakai kacamata hitam, udah buta dia. Gak lihat lagi ntar ada mobil. Nah, Obing Bing ini dari dulu saudara perempuan yang paling disayang sama Pek Sansan. Kenapa? Karena kan secara kan dia cici paling besar ya. Maksudnya ngopenin waktu kecilnya Pek Sansan apa pasti dia dong gitu kan. Karena namanya cici kan nggak mungkin ngebiarin adiknya kan gitu kan ya. Jadi yang dekat sama Obing Bing ini sebenarnya Pehok sama Pek San ini kalau ada laki-laki. Nah, karena Pek Sansan yang sukses, yang ngejilat Pehok sama Obing Bing ini ngerasa berjasa ke Pek Sansan gitu loh. Apa yang ketabrak? Si motor itu nyelip-nyelip. Kabur ya. Tanya melotot lagi. Mana? Mata yang motor. Motornya mesti ada di belakang. Tuh. Dari depan. Nah, kalau ceritanya si Oheng kan beda lagi kan. Katanya keluarga papaku tuh menganggap hartanya engkong jatuh ke tangan dia kan. Padahal dia tuh punya harta sendiri, hasil kerja keras sendiri sama mamanya. Jadi mereka ini beda emak, say. Jadi kubunya Obing ini beda sama kubunya Oheng. Karena beda emak, dia dianggap saudara tiri. Karena dia paling kaya, dibilangnya hartanya engkong semua diambil sama dia. Padahal engkong tuh punya apa katanya. Dan kan ngomongnya gitu orang sama kita. Ya kalau aku bilang nggak ada yang bener lah. Sama-sama rakus harta. Yang ngambil uang itunya papaku kan itu Obing sama Pehok. Uang duka yang hitung. Itu versimu. Lah kan mereka hitung nih. Kali aja versi mereka ada yang beda lagi nih. Ya pasti beda lah omongan mereka nih. Dengan versi Terus banyak. masalahnya kita nggak boleh ikut. Terus dikunci kamarnya. Maksudnya apa? Kan gitu. Kita anak istrinya kok yang ngitung mereka. Ya kalau mereka mau minta pun penggantian, kita duduk situ dong, duduk bersama buka bareng. Kan gitu. Terus ngerasa itu adiknya, mereka berhak gitu koko cicinya. Kalau belum kawin iya. Nah kalau sudah menikah itu jatah anak istri. Kalaupun mereka mau minta ganti itu uang peti, uang kuburan, yang ngomong gitu loh. Jangan lu hitung-hitung sendiri tiba-tiba. Gue juga bisa. Uang lu cuma 1 juta ya, kurang nih, malah nih. Gue juga bisa. Kalau cuma ngomong. Apalagi kalau ada duit, semua kata duitan. Orang iiku aja tuh yang Tangerang, waktu nenekku meninggal, itu ada berapa juta ya? Cuma 12 juta sih, kecil. Gedean papaku zaman dulu tuh cuman sehari loh di rumah duka hampir 50 juta.
Hampir 50 juta masa habis buat beli kuburan di Jawa gitu sama peti mati. Bayangin aja orang Carolus sekarang yang mewah aja 30 juta zaman sekarang. Udah all in ibaratnya. Sama ngangkat mayat. Jawa mahal. Itu ambulan cuma 500.000 kok, gue inget. Orang gue yang nanya ke kantor Carolus waktu itu semua gue yang ngurusin. Kue-kue juga gue yang beli. Gue tahu tuh semua harganya. Cuman harga kuburan aja yang gue nggak tahu tuh. Karena yang ngurusin pehok kuburan itu. Cuman kuburan aja yang gue nggak tahu. Harga peti waktu itu cuman berapa juta? 2,5 juta apa 3 juta kok. Orang petinya yang paling jelek. Aku bilang ngapain peti mahal-mahal dikubur juga nya, bener nggak? Aku yang beli jas, beli apa semua aku tahu harganya. Ya kalau memang lu mau minta ganti lu tinggal ngomong. Kita kurangin dah nih bayar ini, oke nih bayar kuburan, oke nih. Dia sendiri pesen tukang fotografer apa semua dia yang pesen semua. Itu juga duit pesan dulu. Orang malah pesan menurut versi mami bilang, ya udah ntar itu buat kamu sama anakmu sekolah. Artinya kan pesan udah ikhlas ya. Iya, secara kan papaku kerja sama dia, meninggal di rumahnya dia. Apa sih? Nah kalau dari sini cuman tinggal 16.000. Dan nih petanya nih baru nih. Cikampek. Soalnya tadi dari bambu apus tau nggak? 90.000 tarifnya say. Ada konstruksi di jalan tol Makanya gue bikin dari sini. Cikampek yang menyebabkan keterlambatan. Ya makanya mamaku kalau inget itu juga udah sakit hati banget. Nah papaku dulu juga jadi kalah-kalahan, selalu jadi supir. Karena kan dia bontot laki yang bisa nyetir kan. Kalau cewek-cewek itu kan pada nggak bisa nyetir kan, nggak ada mobilnya. Dulu mobilnya mobil pesan. Zaman dulu kan mobilnya banyak. Sound system di mana-mana kita. Terus kiri untuk melanjutkan ke jalan akses tol Cikampek. Orang mobilnya itu ada satu yang diambil sama manajernya. Tol Jakarta. Cikampek. Dibilangnya hilang di rumah. Orang Ambon dulu. Kata mami itu mah nggak hilang. Cuma dijual sama dia. Menggunakan jalan ke jalan tol Jakarta. Cikampek. Mamahnya itu kan termasuk yang kerja sama pesan selesai. Itu juga korupsi tuh mamanya itu. 500 meter bergabung ke jalan tol Kerjasama tuh sama manajer yang ngambil mobil. Nggak tidur kamu belum? Ya, tadi bangun tidur ya. Cece tuh. Katanya Cece mau ke PRJP beli yang bintang itu ya. Bintang atau lo? terus di jalan tol Jakarta. Cikampek. Beli yang kita love pi. Nggak ada duit. Boleh nggak pi? Nggak usah. Hari Jumat ya pi. Besok ya pi. Nah besok itu mau kasih janji sama si Pinipin. Hah? Itu besok janjian sama Pinipin? Kan kemarin udah bilang. Iya. Udah oke dia? Udah. Kan kemarin oke. Iya, nggak bisa papi itu Ci. Sampai Sabtu dong. Sabtu kita nggak ada apa-apa ya. Nggak ada. Kalau kalian mau pergi ya pergi aja. Bukan, masalahnya kata Oma yang bisa nonton stroller kan cuma lu. Nggak usah pakai stroller lah, udah gede. Udah nak gading. Bayar 60.000. Digendong.
gendong ketahuan lah kakinya tolong-tolong. Dilipat kakinya gembel. Gendong depan. Nah, emang gak pakai baju? Kan kelihatan bajunya. Ditutupin. Kita tepok pantatnya di. Pokoknya kalau nggak ada elu, Oma nggak mau katanya. Takut dia nggak bisa jalan. Tuhan selalu. Iya, tapi kan yang lebih pintar yang paling kecil. Paling gercit. Paling gersip. Tadinya mau hari Sabtu aku latihan kan kemarin, gara-gara harusnya hari ini nggak bisa. Hari Minggu aku pelayanan pasti pulang siang kata Oma. Nanti kalau udah siang padat di sana. Atau Minggu aja ya? Kan lebih mahal Minggu. Sama aja Sabtu Minggu. Justru itu kata Oma Jumat aja. Beda 10.000. Senin. Udah habis hari Minggu terakhir. Hari Minggu terakhir. Gak usah lah. Kalau hari Jumat bukanya jam 3. Kalau hari kita bisa dari jam 2 tuh. Jadi parkirannya luas masih dari buka. Kalau Jumat 50.000. Kalau Minggu kita dari jam 12 sampai tutup. Karena buka jam 10 hari Minggu sebenarnya. Tapi jam 12 itu udah macet, pasti udah gak dapet parkir. Tahun depan aja, tahun depan. Orang dia mau sekarang, tahun depan gak ada love. Gak ada duit kumpul. Omamu mau bayarin. Dia mau pinjam KTP opung kontrakan. Kamu pinjam KTP opung Moses aja. Opung pinjam KTP buat ke PRC bilang. Oh, harus ada KTP fisiknya ya. Iyalah, Nggak bisa foto. nggak bisa, harus KTP. Kalau enggak, ntar kita pinjam KTP Om Meme aja. Nah, terus ngebalikinnya lagi gimana? Kirim pakai Tiki. Om Meme sama Om Cung kan udah 60 semua dua-duanya. Pasti boleh, mereka juga ke PRJ. Malah mau ikut. Jemput. Apa ada yang bayarin? Karena konstruksi dalam 5 km, Anda masih berada di rute paling bagus. Pak Joni juga udah mau pergi dari kemarin, mau ikut. Tadi kata Oma tanyain si Gembul jadi Jumat atau Minggu. Pak Joni juga udah ngebet tuh mau ke sono. Dia ngapain? Dia kan seneng ke PRJ dari dulu. Tapi nggak beli apa-apanya. Iya, seneng lihat-lihat kayak di tukang loak gitu, tiap minggu dia ke tukang loak. Dia kan gratis masuknya, nggak bayar. Di dalam kalau ada kita kan kita beliin minum, beliin makan, dia seneng lah. Gak usah, tahun depan aja. Ya Kembul. Bul? Jangan hari Minggu tatap bolong ikut. Jahat juga anak lu. Masa engkau nggak boleh ikut? Kan nggak ganggu Cece, malah jagain Cece. Mau jagain Oma katanya engkau bolong. Kalau Oma duduk dijagain ya dari belakang ya. Bagus dong ada yang jaga omamu. Gigit terus jarinya. Ntar kalau udah gede dilihat deh, jarinya udah ompong. Ada helikopter 2 tuh. Itu helikopter. Tuh helikopter 2 tuh. Ini si ciploknya helikopter. Mau dijemput ya? Wah, itu lagi itu. Udah kayak mainan. Itu si Tangkap Raffi lo. Ahmad tuh, Raffi Ahmad mau terbang tuh. Tangkap lu, tangkap. Tapi kejar dia. Besok jam 10 meet and greet tuh The Icon. 10 pagi Jam 10 pagi ngapain? meet and greet. Fit apa artinya? Ketemu bareng. Ketemu fans.
dia ngejum tapi mami yang tidur kamu yang nggak dengerin. Coba gimana anak lo ngejum 1 jam, maminya tidur tapi dia nggak dengar, besok disuruh datang ke sekolah. Padahal maminya tidur loh, mami aja dengar. Besok pengambilan nemtek jam 7. Habisnya mami ngajak PA molok. Hah? Ngajak WA molok. Lah mami tidur aja mami dengar, masa kamu cuman mami baca WA kamu nggak dengar? Kamu ngelotot masa nggak tahu? Besok Kamu tadi tidur sekolah ambil nemtek sama explore sekolah. Kamu liatin tuh ikannya masih ada nggak, ayunannya baru, sepedanya baru nggak. Kamu liatin satu-satu kelasmu yang mana gitu. Salam-salam guru, kenalan sama yang baru. Ada Miss kepala sekolah baru, bukan Miss Herni. Halo Miss, aku Enkrisa dari TKB 1. Salam kenal Miss Ana. Siapa Miss apa? Miss Ana namanya, Ana, A-N-N-A. Salam kenal ya Miss Ana, I love you gitu. Yang harus pergi. Kenalan juga sama Miss pengganti Miss Hanima, pasti ada tuh. Miss siapa? Siapa namanya Miss? Aku Enkrisa. Gitu. Lewat atas sepi tapi mahal. Lewat bawah gila udah macet kan. Jalan layang. Itu ntar turunnya Kerawang, puter baliknya cuman buat puter balik itu bayar 50.000, lu bayangin. Buset, macetnya di mana-mana nih semuanya. Merah merona. Iyalah udah jam segini. Tadi harusnya jam 2. Kenapa lu baru telepon? Orang baru di WA. Oh iya, yang mau mati baru WA. Jahat banget sih kita. Masih dapat 330. Masih. Terus kalau mendoakan dapat berapa? 1 juta. Ya kalau mati Kalau mau harus didoain. Mobilnya kecil kali. Ini mobil dedek bayi nih. berapa menit lagi? Mobil segede itu masih 1 jam. Buset. Jam berapa sekarang? Kayaknya nggak berkurang dari tadi 1 jam 1 menit. Ya nyampe sono jam 8 ini mah. Tinggal makan pulang kita. Belum kesananya juga macet. Lu kata kagak macet ke sana. Lah, nggak pernah. Ya nggak berenang katanya. Ke Atlantis aja nanti berenangnya minggu depan. Iya, Atlantis lu udah jago lu berenang di air mengalir. Tapi harus Sabtu dan Minggu datangnya supaya main playboard. Tanganmu gebuk. Nanti kalau di rumah kongsan nggak usah ngambek-ngambek ya. Nanti dimarahin kamu sama emak engkong itu galak-galaknya. Ngerti nggak? Senyum. Kalau apa-apa nggak boleh berebut. Apalagi sama si Lea tuh. Emang ada Lea? Ada katanya. Sama-sama tukang ngambek tuh. Gila ban lagi berarti itu hari. Kenapa? Gilak ban nanti begini. Manis belum? Begini. Terus dari prrrt, kayak mumi. Tangannya begini terus. Sama ditaruh cabe. Terus di sini dikasih diolesin cabe deh. Jadi kalau kamu gitu. Mau. Iya, ditaruh cabe. Cabe hijau. Atau kalau nggak begini modelnya, nggak begitu tapi begini. Terus dari sini dikasih cabe, dikasih lakban. Begini. Pilih yang mana? Pilih yang begini atau yang begini? Hah?
Atau di sini diikatnya, jadi nggak bisa ke depan gini. Diikat begini. Ayo bisa nggak ke depan tangannya? Nggak bisa kan? Diikat ceritanya. Kayak anak autis lah begitu, nggak boleh ah. Ingat, kalau begitu berarti Cece anak autis, mau dipanggil anak autis. Anak jelek. Nggak tahu kamu anak jelek. Jelek apa? Emang kenapa kalau jadi emang kalau minum nggak boleh berdiri ya? Kalau minum nggak boleh berdiri. Ntar langsung kencing kayak kuda. Kuda kan kencingnya berdiri kan? Ada nggak kuda yang kencingnya duduk? Ada Kuda apa? udah ayam. Kan kuda kencingnya berdiri apa ya? Tapi yang kucingnya berdiri. Oh iya benar. Mami lupa ya. Kalau anak cewek jongkok tapi berdiri. Oh iya benar. Kamu suka ngintip ya papi lagi pipis ya? Hah? Suka ikut ya? Benar. Iya. Terus ngintip papi lagi pipis. Papi kalau pipis keluarin apa? Keluarin Ciplok kalau pipis keluarin kentut. Itu kalau kalau keluarin kentut. Emang kamu suka ngintip papi kalau pipis? Hah? Sampai keluar kamu liatin? Iya Pi, katanya diintip. Wah, suka anak ngintip cewek ini nih. suka ngintip nih Pi. Nggak boleh ikut ke WC papi lagi nih Pi. Ini udah gede kamu gembel. Nanti dia ngintip cowok yang lain Bang. Kentut dia barusan. Aku dengar nggak bersuara tapi kurasakan di paha. Wah, dia harus ke WC sendiri Pi sekarang Pi. WC perempuan Pi, kasih tau Pi. Betul. Mana WC perempuan kak? Kan kamu udah bisa pipis sendiri. Nggak boleh pipis sama papi ya sekarang ya. Apalagi kamu suka ngintip. Ntar matanya bintitan. Ntar ketemu anak-anak cowok yang lain, ih pada berdiri diintipin cipluk satu-satu. Lihat pisang ya kamu ya. Ada pisang gantung ya di papi ya. Kayaknya dibayangin sama dia nih, pisang gantung. Bukan pisang gantung, tapi kereta gantung. Di mana kereta gantungnya? Hah? Di mana kereta gantungnya? Di memeknya. Di memeknya. Di memek ada kereta gantung. Anak lu imajinasinya lebih gila, kereta gantung. Gembul. Terus baru keluar air mancur Iya. dari kereta gantung. Iya. Coba bayangan. Kereta gantung keluar air mancur tuh. Nggak boleh ikut lu pipis lu Pi. Gawat nih bocil. Entah kereta gantung orang dipegang-pegang lagi. Pernah nggak kamu pegang kereta gantungnya papi? Enggak. Enggak. Kenapa? Bau ayam. Bau ayam. Emang kamu cium? Iya. Gawat anak lu Pi. Cium bau ayam dari kereta gantung air mancur. Air mancurnya warna apa? Air mancurnya warna-warni. Emangnya rainbow? Hah? Iya, dan bau. Jangan kamu udah pipis tuh. Udah ngompol ya? Kamu ngompol nggak? Denda 800.000. Ada ayam di baju papi. Ayam. Ada topinya ayam. Sini ku foto dulu sama si O itu macet. Ntar dia tunggu-tunggu ngoceh-ngoceh lagi. Dia kan nggak sabaran mau ketemu saudaranya. Sini HP-nya.
lewat jalan pinggir aja kayaknya bisa tuh ngikutin mobil Alep itu. Ada polisi masuk. Sama aja. Set truk banyak. Wah, sekarang ke kanan yang lancar. Gimana sih kalau arah? Gak hoki kamu. Udah yuk. Ntar kok kesana sana berhenti. Sini jalan. Di prank kita dong. Oh ini mama papa sama pacarnya kayaknya. Iya nih. Coba lihat. Coba berhenti dulu. Hari Pentakosta telah tiba. Tuhan digenapi Roh Kudus. Amplop Grand Metropolitan. Cek kalau begitu nanti tanganmu neken perut mami sakit nah. Udah hilang tuh. Ini ya sana udah jalan terus. Nah tuh ke kanan tuh ikutin depan. Ah ini ada yang ngomong pantesan. Bunuh hara. Oh, ini lancar lagi nih berarti nih. Kanan lagi tuh berarti. Mogoknya ada berapa nih? Ada 2. Ada lagi depan lain. Gua kata pada parkir nih. Mogok. Cece sedih kakak Geralda punya pacar. Udah ke kiri ikutin aja si Elep ini pinter dia cari jalannya. Ya patah hati deh Cece deh. Kakak Geral foto sama pacarnya. Gue udah lihat si IMD itu pi yang kampus SCTV. Benar, SCTV tuh joinannya sama Indosiar, say. Indosiar lagi ada di akademi dangdut.
Itu IMD itu kampusnya Indosiar sama SCTV. Dia ada D4, ada S1. Lagi buka diskon gede-gedean tuh. Karena kan dia kampus baru tuh. Si Alek gak mau masuk situ. Wah. S1 itu Mana? perfilman. Bisa jadi artis. Kalau udah aneh, kalau dipilih jadi icon dia nyanyi soda pop itu. Katanya soda pop terus nanti katanya si udah Alek. Mau ke kanan tuh mobilnya, mau ke kanan tuh. Mau ke kanan nggak? Ini juga ke kanan soalnya. Ini. Ini pecahan jalan soalnya. Soalnya sebelah sini truk semua. Paling kanan aja sih mobil pribadi semua. Kenapa kau pandangin terus pacarnya kakak Gerald? Cantik nggak pacarnya? Mana sih? Hmm? Mana? Kenapa cuma barisan kita yang diem? Ada yang ngantuk di depan. Tahu truk panjang-panjang udah lewat ya. Habis ini juga lewat ya. Tadi yang samping kita. Udah lancar sebelah kiri. Buru harap lu ya. Udah lu jangan kesana lagi. Sini habis ini yang lancar nih. Depannya oneng-oneng semua nih. Begini ceritanya. Masa kanan kiri jalan kita dong stop. Dia nggak usah dipandangin terus mau lihat peta. Sini. Sejauh merahnya pipi. Ya benar nih. Itu sebelah kiri itu udah lancar tadi. Ini si macam ini. Nah pas kita di sini stuck di semua lancar. Gimana Lu dong ini? ngapain ke kanan sih? Kan gua Tadi udah kau- di situ aja. Tadi banyak truk di situ. Pasti nanti jalan lu. Entar lu ke situ, sini yang jalan. Hei. Oneng-oneng. Lu nyamperin yang macet terus. Ini udah Iya. berhenti, sini yang jalan, lu jangan berpindah. Nggak usah berpindah di sini aja nih. Udah mau jalan tuh. Entar lu ke sebelah yang berhenti. Kayaknya ada lu, semuanya berhenti. Buru hara kau. Ini kamu nggak lancar sana mau ke sana, nggak lancar sini mau ke sini. Lah, ini yang berhenti di sana lancar. Tuh, nanti ini lancar.
juga maunya di jalur cepat atau ciri mereka. Nasi merah kayaknya. Nasi itu bukan nasi. Aku pernah lihat nasi di bawah ini. Buah naga nggak sih? Iya, nasi merah itu pakai buah naga. Jadi warnanya merah. Nasinya kayak nasi. Bikin daging nggak sih itu? Telur yang gede kecil. Telur dadanya kok kayak di mana ya? Di kapal terbang. Kapal dadanya kayak kapal. Kok jadi kuning dah? Oh, nasi kuning nih. Nasi merah. Kok warna kuning? Ah, kamu nggak doyan apa-apa, ngapain? Makan ini nggak doyan itu mah doyan. Kenapa? Ini di Semarang pon pulang kampung. Kartu tolnya nggak ada deh. Kemana aku pakai? Terus mau pakai apa lu oneng-oneng? Kenapa lu pakai itu? Kartu lu kemana? Kartuku nggak ada saldo. Huru hara kau. Ah, itu kan kemarin masih ada saldonya dikit. Itu ya 17.000. 15. Ah, lu mah baru bilang lagi. Gak ada lagi aku flash. Biasanya di itu mah ada. Bukan flash. Etol Mandiri nggak ada saldonya juga. Itu kan yang selalu bisa kuisi pakai handphone. Mandiri kan nggak bisa. Ada di sini living, nggak ada di sini setahu gue. Nih. Tuh. Masih gembul man. Ini masih bayar di depan atau? Ya bayar lah, kita dari tadi belum bayar. Lu kata masuk tol gratis. Makanya digembul. Ini ada 27.000 nih. Gak tahu ntar ngisinya pakai apa. Mana bisa Emani ngisi, orang gue Punyanya si Oh itu ada. Mana ada dia flash? Ada kemarin kartu itunya. Kartu tol pakai ini aja gitu. Terus nanti lu udah ditransfer duitnya, lu minta kartu etolnya, lu mau disambet lu. Iya, Pak, mau disambat.
tuh lo Indosiar lo. Kenapa lo? Api Pentakosta menyala versi huruf H doang. Kalau ini aku anak hebat versi huruf H. Hi ha ha hi hu ha hu ha hu. Hi ha ha hi hu han hu ha hi hang ha hu. Ha hu ha 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 hu di. Hi ba hi ha wa hi wa wa wa. Ha 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 hu ha 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 hu. Aku tidak takut. Sebab Tuhan akan denganku. Ini bau batu lagi. Soalnya kemarin aku lupa. Papi, kemarin aku sekolah minggu, tapi aku nyanyi aku anak hebat. Lupa pas setiap pagi ku bangun dengan senyum. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Aku bahagia dan aku diberkati Tuhan. Terus aku lupa gitu. Jadi aku diem. Bersama Yesus hari-hari Oh iya, itu ya. indah. Lupa aku. Aku tidak takut, Aku tidak takut. tidak ragu, sebab kau Tuhan ada di dalamku. Ha. Ayo semuanya angkat tanganmu, mari bersorak. 1, 2, 3. Aku anak hebat, anak yang kuat, anak yang tangguh. Aku anak hebat, jadi berkat Suka berbagi bagi sayang semuanya. Aku anak hebat karena Tuhan Yesus. Aku tidak takut, aku tidak ragu, sebab kau Tuhan ada di dalamku. Mari semuanya angkat tanganmu, mari bersorak. 1, 2, 3. Aku anak hebat, anak yang kuat, anak yang tangguh. Buset, dia kentut lagi, Gembul. Buset, karena Buset, panjang kentutnya, Gembul. Aku anak hebat penuh berkat, suka berbagi sayang semuanya. Aku anak hebat karena Tuhan Yesus.
kau pakai amin nggak? Pakai sih, tapi ada yang lupa pas pertama. Itu sebelah kiri lancar banget. Iya, kita di Nanti sini. kau ke sana, sini kau bilang lancar. Jadi mau ke sana nggak? Udah truk isinya, tadi isinya mobil lancar. Walaupun truk masih lancar. Ntar kita diselonong sama truk. Maka anak hebat karena Tuhan Yesus. Amin. Kan 2 kali aku ada. Aku anak hebat karena Tuhan Yesus. Aku anak hebat karena Tuhan Yesus. Ada kucing di dalam. Ada kucing. Mana? Hah? Ada kucing? Kucing meong-meong, kambing embek-embek. Ada kucing. Wow. Ngorok. Ngorok. Jakarta. Si gembul tengorok. Mana ada ngorok? Itu. Ngorok Jakarta. Bannya di bannya, udah. Ngorok Nah. Yang merah. Jakarta. Wah, nggak bisa baca dia. Ngelolo. Ngelolo. Ngelo. Laundry. Ngelok. Ngelok. Lelok. Ya. Lelok gini. Udah dilok aja. Aku anak hebat Ntar karena mami culik HP-nya. Tuhan Yesus. Buset. Lu terkentut-kentut kayak hah? Iya. Hah, Ben, dia, cepet turunin, Pe. Buang di sini, Pe. Di situ aja kamu, Cek, di atas truk. Udah 30 menit lagi turun. Kamu di atas truk, Cek. Awas, Mama mau cari kartu dulu. Bapakmu emang aneh-aneh. Mak. Eng. Ini buat kamu nih mainan. Hmm. Oh, macetnya udah tinggal dikit. BRI Pasir Raja Indonesia. BRI Bali Raja Indonesia, coba. Ibu Teti. Let's speaker aja ya. Halo, iya Bu. Iya Ibu, halo. Iya. Iya, dengar. Iya, mohon maaf sebelum ini. Minta maaf dulu ya tadi. Jadi tujuannya si Pak Haris itu dia mau ada yang dampingin ngaji kan. Karena tadi kan kondisinya kan di IGD kan masih biasa nih, kalau orang masuk ya satu gitu kan dampingin. Pak Haris tuh minta jadi ngajiin, didengerin murotal Al-Quran. Iya, betul. Karena Venus kan kagak cocok. Iya, betul. Terus sekarang kondisinya pindah ke HCU. Kamu tahu dong kondisi HCU kayak apa? Iya, betul. Kamu ngerti dong. Iya, nggak boleh ada itu. Saya bilang sama Pak Haris, ini sama aja kalau panggil orang yang bisa ngaji, nggak bisa juga di sampingnya
bisa, betul. Saya juga masuknya kadang-kadang aja, misalnya kalau lagi emang lagi dateng, tapi sekali tuh sangat jarang, sama cuman kalau jam 5, tiap sore jam 5 doang yang boleh masuk gitu. Jadi Oh, udah kalau saya ya Oh, Bapak udah saya masuk bisa ke masuk. ACU. Udah pindah, baru selesai. Oh. Dan saya nggak boleh tungguin, saya nggak boleh di kamar, saya di lorong. Dan itu di lorong juga nggak boleh, ternyata harus nunggunya. Ingat nggak yang di Iya. ada musola kecil di bawah, Betul. di depan ada ATM Mandiri kecil, terus ada orang rame nunggu di situ, ada kayak kafetaria kecil, Iya, betul. kayak kantin kecil. Ya di situ boleh nunggu ya. Nah, aku sih mau minta tolong sama Enos sudah lebih ahli kalau di sini. Iya, soalnya kan harus Udah lama Pak Haris. ada info baru keluarga nanti ini dipanggil. Iya, pakai keluarga. Nah, Enos lah yang masa biasa kontak kita gitu. Ada apa-apa kita juga kan bangun memang jauh, tapi kan pastinya Enos ada di sini gitu loh. Kalau malam Tuh. maksudnya. Terus, Kalau aku sih lebih pilih Enos sih kalau bisa malam ini di sini. nah itu dia gimana nih ceritanya? Iya. Kesini aja. Saya kesini aja. Malaman nggak apa-apa. Ceritanya saya lagi ada acara. Iya bener. Hah? Nah itu dia Sampai jam berapa? jam berapa nih? Jam 10 deh ke situ. Iya. Ini mau Malam. iya Cengkareng, baru acaranya kemana itu dek? Ini lagi mau arah Cikarang. Cikarang. Habis Cikarang ke mana tuh? Permata Hijau. Permata Hijau ada maksudnya ada acara datang. keluarga datang ke Permata Hijau. Ya udahlah Putri lah sekali lagi malam ini. Iya. Tadinya pas ibu bilang kayak gitu, ya udah deh. Tadinya kan cuman istri kan sama anak kan mau pergi. Kebetulan ibu udah WA. Ya udah deh aku temenin deh nyetir gitu. Nah makanya kalau aku pun kesana nanti harus mau kesana, ya paling jam 10. Sampai Cikarang. Ntar istriku nganter sendiri ke Cikarang. Gimana ibu? Putri aja atau? Jam 10 nanti si Putri agak repot ya pulangnya ya. Iya nggak apa-apa. Putri mungkin malam ini lagi sekali lagi. Jadi Putri aja. Tapi gimana sih Putri? Sehat nggak dia? Tadi malam dia nggak mau tidur. Masih nggak mau tidur dia memang dia. Iya. Tidur aja Bu, saya bilang iya. Dia pulang itu. Ya udahlah, kamu aku turunin aja di Jawa. Nggak usah kesini. Atau gimana? Ya Atau wajib? udah. Atau nanti aku nggak usah ikut acara keluarganya itu dari Cikarang langsung ke situ. Jam segini nyampe sudah jam 6 belum. Jam berapa kira-kira? Ini sekarang jam 5. Jam 7. Jam 7 juga udah nyampe. Jam 7 bisa nyampe situ. Jam 7 mungkin. Jam 7 nyampe mana? Nyampe ke itu RSCM. RSCM. Seriusan jam 7 mah gue tungguin Nos. Ya udah, nggak usah jadi ikut acara. Ya udah jam 7 nanti Bu, mungkin lewat dikit. Soalnya kan ini paling cuman jemput saudara baru ke Permata Hijau. Permata Hijau. Bang. Iya benar. Permata Hijau. Ntar gue drop tuh di tengah jalan. Nanti aku di drop di sana aja. Sian banget di drop. Soalnya itu paling cuma saudara ada ulang tahun, enggak acara ini banget. Kalau lu beneran bisa, lu buruan kesini jam 7 setengah 8 tungguin. Ya udah nanti aku berkabar ya Bu. Iya, kalau Oke. kan si Putri jadi dia shiftnya jadi besok. Jadi yang pagi sampai sore kayak biasa kan. Iya. Ya kayak biasa aja, kayak Boleh, biasa boleh. kita gitu loh. Iya, Putri iya. sampai nungguin kamu. Nanti saya malam datang sebentar, lihat kan ada perkembangan apa. Karena di Aceh nggak bisa ditengokin, nggak bisa kita nungguin ke dalam. Iya, kita harus nunggu di luar, nanti paling ada panggilan baru. Ya udah, nanti aku berkabar ya Bu. Udah sampai di mana. Jangan gitu dong lu. Kalau nggak Putri Iya pasti datang. Iya, maksudnya pasti datang. Nanti kalau aku dari sana udah deket, aku berkabar gitu. Oke, siap. Putri mau aku pulangin malam ini biar tidur di rumah. Iya, benar-benar. Besok kesini pagi-pagi dia. Oke. Dan bikin kamu, oke? Yo, makasih Bu. Yo, makasih ya. Yo.
Udah lu pergi aja. Mau cari itu saya. Iya. Itu lihat macetnya saya arah sana saya. Nanti lewat sini lagi. Iya loh. Lu mau lewat mana? Mampus deh gue nih macetnya kayak gini mah. Ini tadi harusnya bener berangkat jam 2 jam 1. Aduh. Bapaknya belum mau mati sebenarnya, tapi udah tinggal tulang. Kalau menurutku, Pegang dulu Cek, ntar buat bayar Cek. soalnya napasnya juga masih bagus. Mau cari kartu yang lain Cek. Emang masih hidup atau Masih. Kalau orang keras kepala kan susah mati. emang masih ada tulangnya? Masih lah. Emang kalau nggak ada tulangnya bagaimana? Emang nafasnya masih bagus ya? Masih. Oh, kemarin soalnya di IGD dia semalaman ini udah ke HCU. Aduh, bapaknya diapain-apain lagi tuh. Terus besok gimana tuh? Coba aku bilang dulu. Ntar gue buka pagar gimana dong saya? Buka pagar ya tinggal buka. Kan berat. Atau minta tolong Erna. Samuel Siregar itu bisa nggak sih? Oh bisa, dia bisa. Ntar lu teleponin dia, ntar gue telepon lu ya kalau nyampe ya. Daripada nelfon pacar Cek. Gak enak kan? Gue di drop di sana kok. Enggak sih. Oh ada baju kok di dalam situ, nggak usah pakai tas. Kok NFC dulu loh Saks? Buru marah NFC lu rusak. Kok rusak? Masih ada 35 nih. Oke ini aja dulu. Gak apa-apa lah saya demi cari duit tuh. Iya. Aku mau bilang sama Ibu Norma, aduh Ibu Norma juga lagi bete kayaknya. Orang katanya karyawan di lapangan udah 3 bulan gak dibayar. Hah? Iya. Kan udah diambil nasihat-nasihatnya, kan udah nggak kerja nih ceritanya, ngangkutin barang dari lapangan apa segala macam. Nah si Opung juga kayaknya lagi stres deh. Nah kalau dalam posisi kayak gitu gak ngomong, Si Yantek itu 1 bulannya itu 4M gajinya. makanya kemarin dia pas pulang kampung kayaknya kali aja jual tanah, tapi nggak tahu kayaknya. Tetap nggak nutup. 4M Iya. kali 3 bulan berarti 12M Ya, gaji. jadi apakah berhasil atau enggak? Kemungkinan dia kalau jual tanah tuh tau nggak, cuman gaji karyawan kantor 120 juta biasanya, 100-an juta deh pokoknya kalau gaji kantor ya. Itu di luar yang bos-bos itu kayaknya. Nah itu satu. Yang kedua, lo kalau masuk terus lo keluar lagi, gimana lo? Sesuka hati dong. Kalau keluar lagi sih kayaknya enggak deh kalau udah masuk. Betah emang lo, emang Hah? betah lo. Dibetah-betahin kayak dulu bisa sampai 5 tahun. Jangan didorong-dorong terpecah. Gua aja dari tadi nggak dorong sengaja. Ya tapi memang walaupun termehek-mehek di situ, ya kita istilahnya bisa hidup lah dari Santosa Ashi. Tetap tanggal 1 gajian kok kalau orang kantor situ setelah terakhir Iya. tanggal 2. Tetap gajian, terus ya Karena orang Walau- kayak Bu Intan itu nggak bakal bisa telat. walaupun
banyak termehek-mehek walaupun banyak tantangannya tapi setidaknya masih bisa dijalanin gitu loh. karena dia kontraktor, saya gimana pun Bukan maksudnya masalahnya pun walaupun kadang diomelin, kadang ini kadang itu, ya namanya dunia kerja memang seperti ya itu. buktinya si Natali sampai 3 kali balik ke situ. Kalau nggak mana mungkin, apalagi dia genjet banget tuh, anak milenial banget sebenarnya si Natali kan, sampai 3 kali balik kan artinya di situ dong paling cocok sama dia. Si Ruby juga udah bolak-balik itu katanya 2 kali balik ya, tapi kalau dia dulu pernah kerja udah keluar balik lagi. Bu Sambul juga udah bikin surat resign kesekian kali masih di situ. Artinya walaupun di situ si Christine kecil itu walaupun jauh dia udah mau pindah tetap di situ. Udah sampai nangis kemarin mau keluar juga. Si Rizky udah sampai dicaci maki juga. Si Rizky itu ya udah kena mental berapa kali itu di situ. Pertama dia masuk gak digaji karena katanya yang mau gaji Pak Mose sampai digaji koperasi. Itu kan dia kena mental ibaratnya kan. Pertama awal masuk udah digituin kan, nggak diterima tuh sama Pak Dhani dulu awal-awal. Terus dia gebrak meja sama si Ruby yang kena mental dia gebrak meja sama Pak Budi, dia lagi lah kena. Orang Pak Budi anak kesayangan Bunda Roma Pak Cesar. Terus dia 3 kali dia kena mental kayak itu. Sampai udah, gue dengar sendiri kok Pak Dhani ngomong di depan WC, tapi gue pas lewat kan, gue dengerin dia gini, kamu ya udah berapa kali geprak meja di sini? Saya aja direktur nggak pernah geprak meja. Kamu di sini bukan orang penting. Langsung liatin, kena mental nggak tuh? Tetap aja di situ. Artinya apa? Sejelek-jeleknya S aja sebenarnya masih mending dibanding yang lain. Ini udah mau keluar atau belum sih? Belum ya, masih 7 ya. Jangan sampai di macet-macet tadi gue bawa. Oh enggak deh, lu kan turunnya enggak di situ. Lu turun di mana enaknya ya? Oh lu turun di itu aja Pi. Cawang ya. Boleh. Tapi lu juga nggak bawa kartu busway-nya lagi. Ada kartu busway-ku kemarin 4.000 sekali jalan. Makanya tadi kan Mami bilang Cece ikut kan, gak ada yang nemenin Mami kan. Ternyata Papi disuruh ke rumah sakit kan. Tuhan baik kan. Cece jadinya jadi teman Mami kan. Tapi kalau udah gelap juga kita renang dingin. Cece masih mau renang. Mendingan di Dufan di Atlantis. Ntar ke Atlantis aja hari Minggu depan ya Ce. Bisa Papi berenang. janji deh ya Pai. Ya betul. Janji nggak Papi? Tapi kamu mau diajarin cepat berenang nggak? Ada caranya tuh. Sup dulu Papi kayak gitu, berenang ke seberang. Mas Ipin sore atau pagi sih? Apaan? Besok Dia malam, sore Jumat malam kan? Jumat malam. Baru Sabtu. Besok yang ke Ancol aja saya gratis. Apa Ancol? Pulang si Erne itu yang pergi. Maksudnya kita ke Atlantis Hmm, paginya. apaan? Besok Lah emang besok nggak kerja? Aneh. Apalagi besok Tuh, lihat kami tuh. rapat. Aduh macet banget Pi. Aduh Pi. Lewat mana? Kan ini kan masih aku yang bawa. Bukan, jam berapa kita nyampe sananya? Gua lagi yang bakal siput. Cekrek. 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 13
sepi sih. Cuman pulangnya kan kadang gua ngantuk. Nah tadi bukannya kamu udah tidur kenyang, Enak aja. Dari pagi gua di puskesmas. udah dibersihin karangnya. Belum ngurusin karang, lagi ngurusin BPJS. Awas pi. Kok gua takut sih lu? BPJS-nya baru jadi nanti bulan September maksimal. Kenapa begitu? 2 bulan. Kan nonaktif BPJS-nya nenek. Ini dia diaktifkan berbayar atau gratis? Tadi sih nggak bayar. Nah, cuman gini nih. Kan kemarin seingat gue terakhir itu ikut kantorku kan. Tapi pas udah nggak ikut kantor tuh masih kubayar atau enggak? Seingat aku terakhir itu ikut kantorku SAJ. Nah, terus dinonaktifkan kan waktu aku nggak kerja kan. Katanya kalau kayak gitu jadinya nggak bayar. Tapi ada tapinya nih. Kalau ternyata lu kemarin bayar mandiri, lu harus bayar tunggakannya. Sisanya itu. Gitu. Ya semoga aja nggak bayar. Entar kalau tanya, oh jangan ngomong jaga orang. Bosku tiba-tiba masuk ke ICU, aku suruh jaga gitu aja. Ngerti nggak? Ya kalau bos kan nggak bisa nolak kan. Jangan bilang jaga orang, tadi kepo. Dikasih duit dong berapa ya? Ya ini jangan ya. Iya, oh ini aja ternyata tadi bisa ternyata diteleponin bosnya masuk ICU, harus Enos yang jagain. Gituin aja ya. Biar sama nih, oke? Masuk atau dipanggil ada kerjaan atau apa? Nggak apa-apa, bilang aja. Anggap aja itu kan, anggap aja bos lu kan yang gaji lu juga. Bosnya masuk HCU, bentar lagi keluar tuh 1 kilo. Lu jangan disamping truk, gak bisa ke kiri ntar. Lu lupa kan semalam ke rumah Mak Emily balikin kembang? Nah, kan aku pergi gimana sih? Oh iya, gue lupa. Terus tadi gue bilang, aduh sorry ya mak, gue belum kesana. Suamiku kemarin jagain bosnya di rumah sakit gitu aja. Makanya tuh juga sama Umi bilang aja, tiba-tiba ditelepon bosnya masuk ICU suruh jaga. Setelah 500 meter, ambil jalan keluar Jalan Nasional 1. Untung ada Cece ya teman maminya lah. Kenapa gue kalau punya feeling tepat? Kayak tadi, gue kan kemarin udah nanya kan, syaratnya cuma kakak kan, Pi. Gue udah print tuh kakaknya Bu Nenek. Yang ngeprint tolol banget. Setengah halaman A4 dibikin pendek segini. Gue udah bilang di jalan sama Bu Nenek, aduh ini ngeprint kayak gini, oneng-oneng banget yang tukang ngeprint. Gue bilang kan sama Bu Nenek, iya mau balik lagi, aduh udah males gue balik lagi, orangnya goblok. Gue kemarin aja ngeprintin buku aku kebalik-balik. Gue bilang bener sampai sana ditolak. Terus tadi walaupun kamu bilang gak disuruh jaga nih, feeling gue tetap bilang ajak Ciplu. Untung Ciplu mau ikut ya Ce ya. Kalau nggak Tadi aku juga udah feeling tuh, ini disuruh nih. Kayaknya nanti pas detik-detik terakhir
Karena gini, pas gue baca kan disuruh ngajiin, kata lu kan di ruangan itu mana bisa masuk. Terus dia ngajiin di luar gitu. Ngajiin di itu di IGD. Kan sebenarnya kalau ngaji harus di kuping ya. Iya, di IGD kan kemarin bisa ditemenin. Pokoknya tadi gue udah nggak yakin, kayaknya gue nggak yakin nih orangnya bisa digajiin. Bener aja. Setelah 400 meter, terus kanan untuk melanjutkan di Jalan Orange County Payoff. Kalau nggak pakai ini aja saya ntar buat pulangnya gue nggak bisa ngisi lagi. Ntar tuh gue minta isi Ciani aja hari Minggu. Itu cuma yang bisa ngisi Ciani, itu gue bayar Ciani biasanya gitu. Berapa tuh? 16.000. Cuma 16,5 kalau dari sini. Tadi kalau dari sana 90.000. Kan bedanya berlipat-lipat. Nangis gombul. Udah nyampe nih. Udah nyampe. Ntar pulangnya lagi nih 2 jam nih ke situ. Kasih kabar dia. 10 menit lagi nyampe. Nggak usah. Dia kalau pergi udah pasti udah siap-siap kalau itu. Udah. Mungkin dia belum bersiap. Tapi tadi kamu udah bilang OTW belum? Oh udah lah, udah nanya nyampe mana. Artinya dia udah siap lah. Kok nyanyi gitu sih? Papa pipis. Kasih tuk-tuk kanan. Setelah 600 meter, belok kanan ke Jalan Mataram. Bisa kenceng-kenceng. Bener lu, anak lu udah nggak boleh ikut pipis sama lu gembul. Iya emang harusnya sama kamu tuh apa namanya sama cebok. Udah nggak boleh sama kamu, udah gede dia, udah bisa melihat kereta gantung, keluar air mancur, gawat. Terus air mancurnya keluar setan. Genderuwo. Bukan kuntilanak. Ada suaranya lagi pipisnya. Kok HP lu nggak bisa ya gembul ya? Apa karena dicas ya? Kenapa nih si macet nih? Coba sini brizinya pi. Bukan. Ini. Bukan itu. Kenapa ini yang depan? Semua mau belok kanan satu-satu. Karena lancar di kanan. Kali kasih jalan. Tuh, nggak mau. Rusak. Udah.
sini. Ih, ngapain tuh orang di atas sana kumpul Mana? memandang? Oh, no, di atas tuh ada semut. Lihat nggak? Tangan. Aku di luar. Hah? Aku di luar nih, lihat nih. Emang aku masuk? Bener. Kalau masuk di sentelele ya, ting gitu ya. Bukan. Sentelele lah, Udah tinggal ke kanan ya, nggak usah ya. dicentil. Bener nih, NFC lu rusak. Tuh. Wah, gara-gara kemarin tuh kau servis tuh. Aku Kan kemarin kau servis. coba kalau yang satu lain. Nggak mau bener. Kalau gue langsung ke detek nih, ada sarungnya aja ke detek. Kok punya lu nggak bisa? Rupiah. 50 juta. Bagiin aku 20 juta. Nih. Ada mana? Di sini ya? Iya. Ini lurus atau kanan? Lurus gang ketiga. Satu, dua, 3, 4. 3. Ini. Ya, kanan. Awas. Oh, untung bisa pakai nomor masuk. Beneran kartu lu nggak bisa nyekan? Gue sih berisi aja nih.
Oke. Tapi udah kayak rumah subsidi nih ya. Ya kan emang rumah subsidi dulu kali. Mana nih? Masih terus. Masih. Oh, yang kanan ini. Yang kanan pokoknya. Jangan sampai lu salah rumah. Jangan-jangan bukan di sini. Tadi udah gang ketiga bang. Itu bukan. Nih. Ini ya. Bukan. Bukan. Salah. gang. Putar lagi dari awal. Gua nggak lihat tadi soalnya. Sana berarti. Masih ke kiri. Lu gang keberapa? Ya, nggak tahu. Sini nggak sih? Enggak. Oh, enggak kayaknya. Bener kok tadi. Benar yang tadi. Iya bukan ini. Sampai kaget. Tuhan Yesus baik. Masa lu udah dibilang gang ketiga, tadi udah ketiga. Oh, deh. Coba belok kiri. Ke kanan kali. Lewatan kita. Kok ke kanan? Coba kanan. Nggak mungkin ke kanan. Nggak mungkin. Iya. Ngapain lo ke kanan? Ini udah ada jalur ke kanan. Kalau tadi lurus ke kiri. Ulangin lagi deh dari awal deh. Tadi lu masuknya dari pintu mana? Kiri. Oh, kiri. Iya kiri. Ah, pintunya ini satu lagi. Nah, Yang ini. iya nih yang kuning ini nih. Stick ini. Lu berarti gang keempat lu masuk lo. Gembul. Gimana sih? Orang kok nggak tahu. Cipluk sih nggak ngasih tahu. Harusnya kasih tahu. Buat. Nanti masih lurus. Nah itu dia gembul. Dari luar ya. Belum. Ini ya. Oh, panggil. Oh.